Yo, what's up people, welcome back with me again di Paker yang sini Kamis horor gitu ya. Kita langsung saja membahas gitu ya. Di sini kita akan membahas kronologi kematian George Floyd yang sekarang lagi heboh di Amerika gitu ya. Langsung aja gitu ya. Menurut BCC.com, kematian George Floyd bermula dari laporan uang palsu gitu senilai $20 pada malam hari tanggal 25 Mei. Wah, pas lebaran gitu ya. Ketika Floyd membeli sebungkus rokok dari Cub Foods, sebuah toko kelontong gitu ya, karyawan toko meyakini uang kertas $20 yang dia terima gitu dari Floyd itu merupakan uang palsu. Floyd telah tinggal di Minneapolis selama beberapa tahun setelah pindah ke sana gitu dari kota asalnya Houston, Texas. Dia baru-baru ini bekerja sebagai bouncer di kota itu, tetapi seperti jutaan orangnya akibat COVID gitunya, COVID bangsat gitu. Jadi dia juga memiliki wajah yang ramah, pelanggan yang menyenangkan dan tidak pernah menimbulkan masalah gitu ya. Kata pemilik toko, Mike Abu Mayaleh. Jadi si punya toko si kelontongnya teh Mike Abunya Waleh. Tetapi pada saat itu tuh si pemilik tokonya tuh tidak sedang bekerja gitu, jadi yang bekerjanya itu orang lain gitu. Karyawan Cub Foods yang masih berusia remaja hanya mengikuti protokol gitu saat melakukan Floyd soal transaksi mencurigakan. Jadi yang bekerja saat itu tuh karyawan yang masih remaja gitu, masih dewasa, yang belum tahu Floyd gitu. Lalu dia si karyawan itu memanggil 911 gitu. Dilakukan pada pukul 20.01 waktu setempat. Karyawan mengatakan kepada operator ia telah meminta Floyd untuk mengembalikan rokok, tetapi Floyd tidak ingin melakukan itu menurut pihak berwenang. Karyawan itu mengatakan pria itu atau Floyd sedang mabuk gitu dan tidak mengendalikan dirinya. Dan tak lama setelah itu 20.08 dua petugas polisi tiba. Floyd sedang duduk gitu bersama dua orang lainnya di mobil yang diparkir. Setelah mendekati mobil, salah satu petugas Thomas Lane mengeluarkan senjatanya gitu dan memerintahkan Floyd untuk menunjukkan tangannya. Inilah gitu. Namun setelah diborgol, Floyd menjadi patuh gitu, sementara Lane menjelaskan dia ditangkap karena memberikan uang palsu gitu ya saat transaksi gitu. Ketika petugas mencoba untuk memasukkan Floyd ke dalam mobil patroli, terjadilah pergolakan gitu. Sekitar pukul 20.14, Floyd menegang gitu, jatuh ke tanah dan mengatakan kepada petugas gitu bahwa dia tersesak napas menurut laporan itu. Petugas polisi lainnya Derek Chauvin tiba gitu di tempat kejadian. Nah ini nih si terdakwanya gitu. Dia dan petugas lainnya terlibat dalam upaya untuk memasukkan Floyd ke mobil polisi. Selama upaya ini pada pukul 20.19 beda 1 menit, Chauvin menarik Floyd keluar dari sisi penumpang dan mobil menyebabkan dia jatuh ke tanah dan dia berbaring gitu di tanah menghadap ke bawah masih terborgol. Jadi saat terborgol dia jatuh menghadap ke tanah. Saat itulah saksi mulai memvideokan Floyd. Jadi si video viral itu mulai memvideoin Floyd gitu yang tampak dalam keadaan tertekan. Momen-momen ini ditangkap di beberapa ponsel dan di-share ke media sosial gitu. Floyd ditahan oleh petugas sementara Chauvin menempatkan lutut kirinya di kepala Floyd di sini di leher, dan Floyd juga bilang aku tidak bisa bernapas gitu berulang kali sambil bilang ke ibunya tolong gitu. Selama 8 menit dan 48 detik Chauvin berlutut di leher Floyd gitu, jadi ditekan di leher. Si Chauvin ini sekitar 6 menit berada dalam situasi itu. Floyd menjadi tidak respons dan tidak sadarkan diri gitu. Orang-orang yang berada di lokasi kejadian mendesak polisi gitu untuk ngecek itu si denyutnya di si Floyd apakah masih berdenyut atau tidak gitu. Lalu petugas lainnya si G.A. Quinn melakukan hal itu gitu, memeriksa denyutnya di si Floyd di tangan kanannya, tetapi tidak dapat menemukan denyutnya di gitu. Meskipun polisi tetap tidak bergerak di atas Floyd pada 20.27, Chauvin mengangkat lututnya dari leher si Floyd itu dilepasin gitu ya. Sudah tak bergerak, Floyd diletakkan di kasur dorong dan dibawa ke pusat medis gitu, dibawa ke rumah sakit lah. Dan di saat di rumah sakit, dokter menyatakan Floyd meninggal sekitar 1 jam kemudian. Jadi efek ini mungkinnya karena si Floyd juga pas gua baca-baca, Floyd itu kayak mempunyai penyakit apa gitu ya yang membuat saat dia jatuh gitu terus dipaksa di lehernya itu jadi kayak dia nggak bisa bernapas gitu, jadi yang mengakibatkan nggak bisa napas gitu, jadi hilang kesadaran lah. Mungkin setelah 6 menit 7 menit akhirnya mungkin meninggal gitu, karena dinyatakan si dokter juga 1 jam kemudian dia meninggal gitu, karena nggak bisa napas. Terus hasil pemeriksaan menyatakan tekanan pada leher memutus aliran darah ke otak dengan berat di punggung, pembuatnya tak bisa bernapas tuhan.
Jadi dengan efek dari dinding ini, jadi si aliran udara untuk ke otak tuh gak ada gitu, tertahan gini gitu, jadi membuat kehilangan kesadaran si Floyd juga. Lalu Coffin yang dituduh si terdakwa ini dituduh dengan dakwaan pembunuhan tingkat 2 gitu, yang menyebabkan kematian Floyd tanpa niat saat melakukan tindak kejahatan lain tersebut, penyerangan ke tingkat ketiga. Dakwaan itu bisa membuatnya dihukum selama 40 tahun penjara dibandingkan dengan maksimum hukuman 25 tahun penjara untuk pembunuhan tingkat 3. Jadi si Floyd ini bisa aja dapat tuh hukuman 40 tahun gitu, karena kan biasanya hukuman tingkat 3 tuh hanya 25 tahun gitu maksimalnya tuh. Tapi bisa aja si Floyd dapat hukuman dari jaksa atau pengadilan sekitar 40 tahun. Jadi menurut gue ini tanggapan gue ya dari soalnya gue udah lihat foto-fotonya yang lumayan ngeri juga gitu. Soalnya terlalu polisi si Coffin ini terlalu berlebihan gitu ketika menindak si Floyd itu sampai jatuhkan ke tanah, sampai ditekan si lehernya itu sama kakinya itu, yang membuat sampai dia nggak bisa napas, yang mengakibatkan dia meninggal. Dan ini juga lah yang membuat Amerika heboh pada saat itu, banyak demo setiap malam, setiap pagi malam demo gitu. Dan yang lebih buruknya itu toko-toko yang ada di jalan itu pada dirampas gitu pada malam itu, dan diambil gitu, seperti macam-macam lah yang lumayan gitu harganya gitu. Yang ini berbuntut pada kayak demo gitu untuk menindaklanjuti kasus ini gitu, kasus pembunuhan Floyd ini. Dan ini berita itu sudah menyebar ke luar negeri juga selain di Amerika gitu. Di Indonesia juga ini baru sampai gitu, sampai gue juga tahu gitu. Tapi ya ngeri juga gitu men, kasus ini bisa sampai meninggal gitu karena gara-gara ditindih doang gitu, hal-hal sepele doang, meskipun uang $20 doang, gara-gara $20 palsu katanya, kata si pegawai itu, yang mengakibatkan nyawa si Floyd meninggal. Efek kebiadaban si polisi oknum itu. Jadi untuk saran dari gue untuk pada tugas polisi mungkin dalam menindaknya sesuai protokol gitu ya. Soalnya kalau kata gue ini berlebihan aja gitu, sampai nindih gitu banget sampai 8 menit itu kan biasanya kalau misalnya itu juga nggak sampai lama-lama banget, 10-8 menit juga paling ya, 9 menit udah itu langsung dibawa. Kalau ini mah sampai lama gitu, sampai dia juga kalau sampai si Floydnya nggak bisa napas juga masih ditindih gitu. Sebab itu ya gue saran pada para pihak kepolisian di seluruh dunia atau di Indonesia juga menindak si terdakwa atau pelaku itu sesuai protokol gitu, jangan semena-mena gitu yang mengakibatkan hal-hal yang tidak terjadi gitu, kayak tadi meninggal lah, jadi yang berbuntut demo ya. Jadi itulah gitu kronologi kematian Floyd gitu ya, yang sekarang lagi tren. Soalnya kalau misalnya gue penyampaian yang kurang jelas atau kurang, lu bisa ditambahin di komen-komen di bawah gitu ya. Oke, gitu aja videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu di hari Minggu gue bakal upload lagi. Udah gitu aja, jadi setiap hari kasus horor gitu, soalnya ini lumayan terasa horor sih kata gue, ngeri aja gitu dari akibat ini doang bisa Amerika bisa rusuh deh. Yaudah gitu aja videonya, see you next time, bye.